Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang HP. Pada kesempatan kali ini Bang HP ingin kembali sedikit berbagi pengalaman di mana semasa saya servis, dan pengalaman inilah yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk menghadapi HP yang mati total. Nah, yang biasa disebut dengan mati total. Nah, untuk kategori mati total ini, untuk servis HP, untuk istilah yang servis HP, memang HP yang mesinnya kena, yang mesinnya yang rusak, itu yang memang tidak ada respon, ataupun ada respon yang HP jelas tidak hidup. Dan untuk kategori yang kedua, matot ini bisa diartikan juga, yaitu untuk istilah awamnya kita memang HP tidak ada respon apa-apa, baik waktu dicas, waktu dihidupkan, dan lain sebagainya. Nah, ini dikategorikan juga dengan mati total, karena kita sudah coba cas juga tidak ada respon apa-apa, tidak ada lampu notifikasi untuk casnya, dan untuk HP dicek di komputer juga memang tidak ada respon apa-apa. Itu sudah diistilahkan ataupun dikategorikan kepada HP yang mati total. Nah, sebenarnya untuk HP yang mati total ini, di kebiasaan yang kita masuk seperti di tempat saya. Nah, seperti kita lihat ini di tempat saya, ya, ini 80% HP yang mati total ini tidak ada yang kena mesin. Dan kalau untuk HP yang matinya tidak dengan jatuh, tidak masuk air, dan kendala-kendala fisik lainnya yang berbenturan, ini 80%, hampir 80% bahwa kerusakannya tidak di mesin. Dan ini bisa kita lihat dari, seperti saya bilang tadi, di tempat servis saya masuk ini, yang rata-rata HP-nya masuk hanya karena kerusakan-kerusakan kecil, yang memang kerusakan kecil itu berpengaruh kepada HP sehingga HP tidak bisa hidup. Nah, langsung saja untuk yang pertama, untuk menganalisanya bahwa HP itu mati total, kita tidak boleh memvonis, ini catatan yang penting, kita tidak boleh memvonis bahwa HP itu kena mesin ataupun kena untuk membuat mesin HP-nya. Nah, jadi yang pertama untuk HP yang mati total ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu di konektor cas. Di sini konektor cas bisa kita lihat fisiknya, apakah dia bagus atau memang sudah rusak. Nah, kalau memang ciri-cirinya udah rusak, memang kebiasaan patah, ada kala longgar. Dan ini bisa juga dikategorikan kepada HP mati total, karena sewaktu HP habis baterai, untuk HP yang biasanya kita pakai untuk bermain, yang memang sudah kapasitasnya dari biasanya, ini biasanya baterai kembung. Dan untuk kembung sedikit, ini untuk fisiknya bisa kita lihat. Dan ini kalau HP ini sudah baterainya habis total, dia tidak bisa untuk dicas. Dan salah satunya cara yaitu untuk memancing baterainya. Nah, untuk memancing baterainya sudah kita buat di video-video sebelumnya, namun kita ulang sedikit lagi bahwa untuk memancing untuk baterainya, kita cukup melepaskan konektor baterainya dan kita masukkan chargernya dalam keadaan baterai tercabut. Nah, kita coba gini, dan setelah kita bergetar, ini biasanya bergetar untuk HP Xiaomi, kita bisa langsung untuk memasang baterai. Nah, di sini saya belum memasang casnya, kita coba dulu. Nah, di sini kita coba cas langsung bergetar. Dan ini adalah untuk HP Xiaomi, dia keluar Mi. Pada saat keluar ini kita langsung memasangkan baterai. Dan kebiasaan ini baterai akan langsung naik. Dan ini kita harus mengecasnya dengan cas original. Karena untuk bukan cas original ataupun cas yang di bawah 2 ampere ini, untuk baterai yang HP sekarang ini,
untuk 5.000 mAh atau 4.000 mAh dia sudah tidak bisa naik. Jadi kita usahakan untuk baterainya untuk 2 ampere full ataupun untuk cas yang original dari bawaan. Nah, yang pertama dari mati total tadi yaitu di konektor baterai, dan selanjutnya seperti saya bilang tadi ke baterai. Kita cek baterainya apakah fisiknya kita lihat gembung atau gimana. Dan kalau gembung ini sudah dipastikan kita harus mengganti baterai. Dan tidak direkomendasikan untuk membuat hal-hal yang aneh, yaitu memasukkan ke kulkas ataupun lain sebagainya. Ini tidak dianjurkan karena ini bahan-bahan kimia. Jadi untuk lebih amannya cukup mengganti baterai. Dan baterai untuk HP sekarang ini kebiasaan sekitar 80.000 sampai 150.000. Cukup murah untuk HP yang sekitar 1 juta ataupun 2 juta harga HP. Nah, selanjutnya setelah kita cek dari konektor cas dan baterai, selanjutnya kita cek untuk on off-nya. Dan kebiasaan karena untuk on off-nya kita masukkan cas, ini langsung naik, cuman kita hidupkan tidak mau hidup. Namun ada juga karena baterainya sudah habis, jadi kita masuk cas tidak mau, dan sebenarnya ini rusak. Nah, jadi kita harus memperbaiki baterai dulu dan memperbaiki untuk on off-nya. Dan ada beberapa macam lagi untuk mengecek HP mati total ini, selain daripada konektor cas, baterai dan on off, kita juga harus mengecek juga yaitu casnya apakah original ataupun tidak. Dan ini penting sekali karena untuk HP yang bukan original casnya ini kebiasaan akan merusak baterai. Dan apabila baterai ini tahan, dia akan merusak mesinnya. Jadi untuk sekarang pemahaman kita, apabila HP yang memang mati tiba-tiba bukan jatuh ataupun masuk air atau sebagiannya, ini dipastikan bukan mesin. Dan kita bisa mengecek sendiri seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa untuk sekarang bagaimana cara untuk membuka HP, sudah banyak sekali tutorialnya di internet. Kita bisa membukanya dan melihat. Karena untuk HP yang sekarang Android, selain HP Samsung, ini hampir 70% ataupun 60% dia dibukanya tidak ada resiko. Karena kita membukanya dari belakang dan tidak terpengaruh kepada LCD. Terkecuali HP Samsung. Nah, HP Samsung kita harus membongkarnya dari LCD. Dan ini sangat fatal sekali. Jadi tidak bisa kita membuka dengan alat seadanya. Tapi kalau untuk HP yang tipe sekarang ini, kita bisa cek di internet apakah HP kita bisa buka dari belakang. Dan untuk membuka dari belakang ini HP untuk resikonya tidak apa-apa, jadi boleh untuk membuka sendiri. Dan mungkin hanya itu saja. Mungkin lain kali kita sambung lagi di mana ada pembahasan lainnya yang mungkin bisa kita sharing bersama. Dan untuk semuanya bisa komen di bawah di mana ada kekurangan ataupun ada kritikan ataupun ada masukan ataupun ingin bertanya bagaimana cara menghadapi HP yang ada kendala, baik itu dari jaringan dan dari fisik lainnya. Mungkin hanya ini saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.